Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan program konsultasi pembukaan usaha pertambangan. Nah, jadi untuk skema dekomposisi dari program kami adalah program konsultasi pembukaan usaha tambang ini dibagi menjadi 3 subprogram, yaitu estimasi biaya land clearing, estimasi keuntungan, lalu estimasi emisi karbon. Nah, estimasi biaya land clearing ini digunakan untuk menghitung biaya lahan, menghitung durasi pekerjaan, menghitung upah pekerja, menghitung harga sewa alat. Sedangkan untuk estimasi keuntungan, menghitung dari keuntungan per tahun dan keuntungan totalnya. Lalu untuk estimasi emisi karbon, kita menghitung emisi kendaraan, emisi listriknya, emisi land clearing, sama emisi total. Berarti kami membagi abstraksi menjadi 4 hal utama. Yang pertama itu adalah menu utama. Kami memasukkan menu seperti estimasi biaya land clearing, estimasi keuntungan, estimasi karbon, dan keluar dari program. Hal ini untuk memfokuskan pengguna ke aspek krusial seperti tambang. Yang kedua itu abstraksi estimasi biaya land clearing. Dalam program ini, pengguna diminta untuk memasukkan luas lahan, jenis lahan, durasi kerjaan, kerja, dan alat barang yang dibutuhkan. Dan tidak memasukkan aspek yang sulit diprediksi seperti cuaca, BBM. Yang ketiga adalah abstraksi keuntungan. Dalam program ini, menghitung keuntungan dengan menggunakan harga jual, jumlah cadangan, tingkat recovery, kapasitas produksi tahunan, dan biaya produksi per ton. Dan dalam program ini kami mengabaikan faktor eksternal seperti kondisi pasar. Yang keempat adalah abstraksi estimasi emisi karbon. Program ini menghitung total emisi karbon yang dihasilkan dengan berdasarkan konsumsi listrik, jumlah alat berat, durasi operasi tambang, dan jenis lahan yang digunakan. Dan kami mengabaikan detail seperti bahan bakar dan efisiensi alat tambang. Setelah pada condition. Pada pertama, estimasi biaya land clearing. Salah satu definisi yang diterapkan adalah pemanfaatan struktur data array untuk mengumpulkan informasi terkait jenis biaya, lahan, jumlah pekerja, dan alat berat yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada metode kedua yaitu estimasi keuntungan. Data definisi yang kami gunakan adalah program menggunakan pola yang mengenali pilihan komoditas berdasarkan input pengguna dari data yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu estimasi emisi karbon. Program menggunakan pola tetap untuk menghitung konsumsi bahan bakar berdasarkan data konsumsi alat berat seperti ekskavator atau bulldozer tanpa membutuhkan input tambahan dari pengguna. Nah, melalui penerapan berbagai pola ini, program mengelompokkan data secara efektif dan menghasilkan hasil yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelanggan kita. Oke, untuk flowchart di sini ada start, lalu ada tampilan menu utama, lalu kita disuruh milih pilihan menu utama. Nah, di sini kita ada kondisional, kita bisa memilih estimasi keuntungan untuk keluar atau emisi karbon, terus ada estimasi biaya land clearing. Misal kita memilih estimasi keuntungan, nah di sini ada tampilan perhitungan emisi alat berat, lalu kita disuruh meminta input, lalu ada output lagi di sini, lalu ada input lagi, terus ada output. Terus ini input luas lahan, terus kita ada percabangan lagi di sini gitu, ada 5 percabangan, lalu ada akan berujung kepada input lagi, lalu yang terakhir ada output berupa tampilan rincian emisi karbon. Nah, setelah itu balik lagi ke tampilan menu utama. Di sini kita misal milih lagi estimasi emisi karbon. Nah, di sini kita disuruh input lagi, terus ada output lagi, terus di sini ada percabangan, ada harga pasar atau harga sendiri. Nah, setelah itu kita input lagi, lalu ada output lagi, dan setelah itu kita balik lagi ke menu utama. Nah, setelah menu utama misalnya kita pilih estimasi biaya dan clearing. Nah, di sini ada input luas lahan, terus kita ada output berupa jenis lahannya apa. Lalu kita bisa memilih, di sini ada kondisional lagi ya, ada lahan terbuka, lahan berbatu dan sebagainya. Lalu setelah itu kita input durasi waktu pengerjaan, lalu terus input upah, terus kita ada kondisional lagi. Kalau iya itu ke sini arahnya, kalau tidak itu ke sini gitu. Dan nanti akan berujung ke tampilan menu utama lagi. Kalau ketika program sudah selesai dijalankan, maka kita bisa memilih untuk keluar gitu dan tampilkan terima kasih. Programnya adalah program konsultasi pembukaan usaha tambang, di print pada bagian pendahuluan untuk menampilkan judul dan menyapa pengguna. Lalu ada deklarasi fungsi yang digunakan untuk menghitung biaya pembersihan lahan, dilanjut dari pilihan jenis lahan dan harga, meminta pengguna untuk memilih antara 1 sampai 5. Lalu didefinisikan data array itu menyimpan data terkait biaya dan kebutuhan. Adapun validasi input jenis lahan, apakah valid atau tidak, jika tidak dihentikan. Selanjutnya mengakses data array berdasarkan pilihan lahan yang di atas tadi. Selanjutnya menghitung durasi total pengerjaan normal dengan rumusnya sebagai berikut dan menampilkan rincian estimasi normal. Lalu menanyakan apakah durasi sudah sesuai. Lalu pengkondisiannya apabila sudah sesuai dengan durasi proyek kurang dari durasi total normal atau else lainnya.
Adapun bagian bawahnya ini tentang perhitungan kebutuhan. Dilanjut menetapkan batasan minimal agar kebutuhan alat dan pekerja tidak kurang dari standar. Nah, tampilan kebutuhan pengerjaan dari input di atas dikeluarkan dari codingan di bawah ini. Adapun pengguna diminta untuk memasukkan upah kerja, lalu memastikan pengguna ingin menyewa alat berat atau tidak, dan melanjutkan program sesuai yang dengan diminta. Lalu pengkondisian lagi di bawahnya ini sampai lanjut ke subprogram selanjutnya, yaitu mengenai estimasi keuntungan. Ini menampilkan daftar komoditas yang tersedia, meminta pengguna memilih satu komoditas dengan memasukkan angka dari 1 hingga 5. Ini pengkondisian if pilihan kurang dari 1 atau pilihan lebih dari 9 untuk pengkondisian untuk pengguna memilih antara pilihan 1 sampai 9. Lalu mengambil harga pasar komoditas berdasarkan pilihan pengguna atau menampilkan harga pasar rata-rata dari komoditas yang dipilih. Selanjutnya, memberikan pilihan kepada pengguna untuk menggunakan harga pasar dan menetapkan harga jual sendiri. Jika input tidak valid, maka akan berhenti. Ini sama seperti yang di atas tadi. Lalu full inputan dari pengguna, jumlah cadangan dengan recovery dan lain sebagainya. Dilanjut dari rumus-rumus yang digunakan perhitungan dari inputan pengguna di atas. Dilanjutkan dengan menampilkan hasil dari perhitungan. Lalu subprogram ketiga mengenai emisi karbon. Ini emisi karbon sampai ini aja, menggunakan for loop untuk meminta pengguna memasukkan jumlah alat berat, durasi pemakaian per hari dalam jam, dan menambahkan hasil perhitungan ke total emisi endingnya. Selanjutnya, pengkondisian lagi, if jenis lahan not in lahan emisi, memilih jenis lahan berdasarkan inputan pengguna. Selanjutnya, inputan pengguna tadi dikonversi emisi masing-masing kategori ke kiloton untuk perhitungan tahunan. Dilanjutkan menampilkan rincian total emisi karbon dalam kiloton, baik untuk tahun pertama maupun rata-rata per tahun. Lalu selanjutnya, ini memanggil fungsi, if pilihan sama dengan 1, dan lain sebagainya, ini memanggil fungsi-fungsi dari estimasi keuntungan emisi karbon. Terima kasih. Lalu fungsi yang di atas yang while true ini fungsi main menampilkan menu utama program menggunakan perulangan while agar pengguna itu dapat memilih beberapa opsi hingga mereka memilih untuk keluar. Selanjutnya yang terakhir sih main itu program yang dimulai dengan memanggil fungsi main yang menampilkan menu utama dan mengatur alur navigasi pengguna dalam program. Oke, di sini kita memiliki 4 menu utama. Langsung saja kita pilih menu pertama. Di sini kita masukkan data yang dibutuhkan. Lalu di sini program akan memberikan estimasi pengerjaan, misal 400 hari. 400 itu misal terlalu lama, kita ingin 100 hari saja. Maka program akan memberikan adjustment ya, jumlah pekerja yang dibutuhkan berapa, lalu jumlah alat berat yang dibutuhkan itu berapa. Misal kita langsung upah per harinya 200.000. Nah, kita ditawarkan apakah yang menyewa alat berat atau tidak. Misal tidak. Kalau tidak, kita menggunakan harga sewa rata-rata sebagai perhitungan di biaya sewa alat. Tapi kalau tadi kita memilih opsi ya, maka kita menggunakan harga sewa dari perusahaan itu sendiri. Nah, output di sini adalah biaya sewa lahan, biaya sewa alat berat, dan upah pekerja, serta total keseluruhannya berapa. Lalu kita langsung ke estimasi keuntungan. Misal kita menjual nikel gitu. Nah, nikel di pasaran itu harganya sekitar 20.000 per ton. Nah, misal kita ingin menetapkan harga sendiri gitu. Kita harga jual nikelnya misal 200 dolar gitu. Cadangan kita misal ada 200, tiap recovery ada 90%, kapasitas produksi misal 10 ton, biaya produksi misal 100. Nah, di sini ada volume ekstraksi, pendapatan, biaya produksi total, lalu estimasi waktu habis itu berapa. Lalu keuntungan selama perusahaan itu beroperasi atau 18 tahun adalah sekian, lalu keuntungan per tahunnya adalah sekian. Nah, lalu langsung ke estimasi emisi karbon. Nah, di sini ada data yang digunakan untuk perhitungan. Nah, kita masukkan data yang diminta. Ini sebagai contoh saja. Nah, lalu di sini ada konsumsi listrik, persentase listrik dari pembangkit fosil, lalu lahan yang dibersihkan itu berapa. Misalnya kita membersihkan lahan hutan, perusahaan beroperasi selama 20 tahun. Nah, lalu di sini ada output berupa emisi kendaraan, emisi listrik, emisi land clearing, dan emisi tahun pertama serta emisi per tahun, yaitu tanpa land clearing gitu. Ketika kita sudah selesai, maka kita bisa langsung mengetik 4 untuk keluar. Sekian presentasi dari kami. Berang-berang pakai sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.